Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Petrianti. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada hari ini, tanggal 19 Juli tahun 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan baik. Semuanya dalam keadaan sehat ya. Sudah sarapan belum? Sudah, Bu. Alhamdulillah, iya. Karena sarapan itu penting ya untuk tubuh kita ya. Nah, anak-anak, Bu Guru akan share screen terlebih dahulu. Anak-anak, walaupun belajar dari rumah, kita harus tetap semangat ya untuk mengikuti kegiatan pembelajarannya. Karena waktu yang kita gunakan untuk belajar tidak akan terulang kembali. Jadi anak-anak walaupun belajar dari rumah harus tetap bersemangat. Bagaimana, semangat nggak semuanya? Semangat, Bu. Semangat. Iya. Oke, anak-anak, sampai saat ini pandemi virus COVID-19 masih belum berakhir. Untuk itu, Bu Guru selalu mengingatkan anak-anak semua untuk memperhatikan 5M. Siapa yang tahu apa ya 5M? Mencuci tangan. Yang pertama mencuci tangan. Memakai masker. Memakai masker. Menjaga jarak. Menjauhi kerumunan. Dan mengurangi mobilitas. Oke, luar biasa untuk anak-anak kelas 5B. Anak-anak, hari ini sudah absen belum? Sudah, Bu. Sudah. Selanjutnya kegiatan kita adalah berdoa. Siapa yang ingin memimpin doa pagi ini? Aku, Bu. Azita, Bu. Ya, silahkan Azita. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Azita. Sama-sama, Bu. Semoga dengan pembacaan doa tadi lancarlah kegiatan kita dari awal sampai selesai nanti. Iya. Anak-anak, untuk meningkatkan rasa nasionalis kita, rasa cinta tanah air kita terhadap bangsa dan negara, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu nasional. Untuk itu, anak-anak agar duduk tertib, duduk sempurna. Semuanya ikut bernyanyi ya. Terima kasih anak-anak. Semoga dengan menyanyikan lagu tanah air tadi, semakin tinggi rasa cinta tanah air kita, semakin tinggi rasa bangga kita terhadap bangsa dan negara kita. Oke, anak-anak, sebelumnya di kelas 4, anak-anak sudah mempelajari materi IPA-nya tentang apa? Siapa yang masih ingat? Energi alternatif. Ya, di kelas 4 sudah mempelajari tentang energi alternatif. Untuk bahasa Indonesianya sudah mempelajari juga tentang
Gagasan utama dan gagasan Pendukung. 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 Iya. Nah, untuk hari ini di kelas 5, tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, alat gerak hewan. Pembelajaran 1, kita akan mempelajari tentang apa ya? Nah, coba anak-anak perhatikan. Di layar ada gambar apa ya? Ada gambar kelinci. kelinci, Bu. Ada gambar Ada kelinci, Bu. Ada gambar kelinci, Bu. Pernahkah kamu melihat kelinci? Nah, Bu. Pernah. Siapakah di rumahnya yang memelihara kelinci? Bagaimana cara kelinci bergerak? Dengan cara melompat. Dengan cara melompat. Iya, dengan kaki dan cara melompat. melompat. Pinter. Iya, anak guru memang cerdas ya. Terima Nah, kasih, Bu. Terima Sama-sama. Terima kasih, Bu. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai organ gerak hewan dan manusia serta menentukan ide pokok. Nah, dengan anak-anak belajar tentang organ gerak hewan dan ide pokok, Bu Guru harapkan nanti anak-anak dapat menentukan ide pokok dalam setiap paragraf. Dan melalui kegiatan berdiskusi, anak-anak semakin tahu mengenai organ gerak hewan. Dan melalui kegiatan praktek, diharapkan anak-anak dapat membuat contoh sederhana alat gerak hewan dengan mandiri. Anak-anak akan berdiskusi. Anak-anak akan mengerjakan word wall. Siapa yang suka mengerjakan word wall? Aku, Bu. Iya. Senang ya bermain kuis word wall ya. Iya, dan terakhir nanti anak-anak akan membuat model sederhana organ gerak hewan. Iya. Sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, marilah kita tepuk semangat dulu agar pembelajaran kita semakin bersemangat. Ayo tepuk semangat. Nah, yeay. Iya. Semoga dengan pemberian motivasi tadi, dengan bertepuk semangat tadi, anak-anak semakin bersemangat lagi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Coba anak-anak perhatikan nih, di layar ada gambar apa ya? Ada gambar Edo sedang memberi makan kelinci. Itu yang memberi makan kelinci. Iya, berarti Pak Rudi dan Edo sedang berada di mana ya? Di kandang kelinci. Kelinci. Iya, Kandang sedang kelinci, Bu. berada di kandang kelinci. Apa yang dilakukan oleh Pak Rudi? Sedang Membersihkan. Membersihkan kandang kelinci. Kandang kelinci. Iya, hebat. Nah, berarti materi kita hari ini akan mempelajari apa ya? Organ gerak hewan dan Nah, organ gerak hewan dan manusia. hewan. Tepat sekali. Nah, hari ini kita akan membahas tentang organ gerak manusia dan hewan. Nah, sebelumnya Bu Guru sudah mengirimkan bahan ajar, materi ajar hari ini di Google Classroom. Apakah semuanya sudah membuka? Sudah, Bu. Sudah Bu. dibaca belum materinya? Sudah. Nah, coba dilihat organ gerak manusia dan hewan. Ada berapa paragraf? Ada 5, Bu. Ada 5 paragraf. Iya. Nah, kita ambil satu paragraf. Coba anak-anak perhatikan paragraf berikut. Siapa yang ingin membacakan? Aku, Bu. Azalea, Bu. Ya, silakan Azalea.
Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Iya, terima kasih Azalea. Hebat Azalea. Dari teks ini kita akan mempelajari tentang ide pokok. Apa ya yang dimaksud dengan ide pokok? Nah, ide pokok adalah gagasan utama dalam teks. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita simak video berikut ini. Sebuah paragraf harus memiliki ide pokok dan kalimat penjelas yang saling berhubungan. Untuk menemukan ide pokok, langkah pertama, kalian tandai kalimat-kalimat yang ada pada paragraf tersebut. Setelah itu, bacalah dengan seksama, kemudian bandingkan mana kalimat yang menjadi topik utama dan mana kalimat yang merupakan penjelas. Berarti dapat kita simpulkan bahwa kalimat 2, 3, dan 4 merupakan kalimat penjelas dari kalimat 1. Dan kalimat 1 merupakan ide pokok pada paragraf ini. Iya, mudah sekali bukan dalam menentukan ide pokok. Nah, tadi sudah dijelaskan bagaimana cara menemukan ide pokok. Nah, dapat dilihat yang pertama kita dapat membaca teks itu secara keseluruhan. Nah, dalam satu paragraf terdapat satu kalimat utama dan beberapa kalimat pengembang. Nah, kalimat pengembang merupakan pengembangan dari kalimat utama. Sekarang kita tentukan ide pokok dari paragraf di bawah ini. Coba, ini adalah paragraf pertama tadi. Jadi, apa ide pokoknya? Siapa yang tahu? Azita tahu, Bu. Ya, coba Azita. Ide pokoknya ciri makhluk hidup adalah bergerak. Iya, hebat. Iya, ciri makhluk hidup Terima kasih, adalah bergerak yang terdapat dalam kalimat utama. Sampai di sini ada pertanyaan tidak tentang ide pokok? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Jika tidak ada, coba anak-anak mengerjakan word wall yang sudah Bu Guru kirimkan di GCR. Silahkan dikerjakan. Bu Guru kasih waktu 2 menit. Apakah sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, kalau sudah selesai, mari kita bahas bersama-sama ya. Ini mulanya ya, coba kita mulai. Set. Ya, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Ini paragraf keberapa? Satu, Bu. Satu, Bu. Paragraf Bu, satu. Coba ya. Ya, benar. Anak-anak Bu Guru memang luar biasa. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Iya, berarti anak-anak sudah paham ya tentang ide pokok dalam teks bacaan. Dalam teks bacaan tadi, pokoknya adalah salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Nah, sebelumnya ayo, kelas 5B, disiplin, Disiplin, cerdas, kreatif, menyenangkan. menyenangkan. Baik, kita akan lanjut ya materi selanjutnya. Itu salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Hewan dan manusia menggunakan alat gerak untuk dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, alat gerak bagi hewan dan manusia ada 2. Alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif yaitu otot. Nah, yang warnanya merah itu disebut dengan otot. Coba angkat tangannya. Apakah semuanya ada ototnya? Tidak. Nah, angkat tangannya. Nah, di sini ada nih. Ini adalah otot.
yang menempel pada rangka manusia itu disebut dengan otot. Alat gerak pasif tulang. Tulang yang mana tulang? Yang warnanya putih. Coba dipegang tangannya. Nah, ada tulangnya tidak? Coba dipegang jarinya. Ada tulangnya enggak? Nah, tulang ini disebut dengan alat gerak pasif. Nah, alat gerak hewan sekarang. Alat gerak hewan ada apa saja? Ada kaki, sayap, sirip, dan otot perut. Selain untuk bergerak, pada beberapa hewan, alat gerak juga dapat digunakan untuk memegang, melompat, memanjat, dan berenang. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti video berikut ini. Saatnya belajar bersama Umi Cila. Bismillahirrohmanirrohim. Hai, assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang alat gerak hewan. Oh iya, hewan juga dapat bergerak berpindah tempat. Hewan memiliki alat gerak yang berbeda-beda. Yang pertama, serangga. Bagaimana serangga bergerak? Serangga itu memiliki 6 kaki. Beberapa jenis serangga dapat terbang menggunakan sayap. Contohnya, kupu-kupu dan capung. Berdasarkan video tadi, nah mari sekarang anak-anak berdiskusi. Di breakout room, Bu Guru akan bagi dulu yang untuk didiskusikan hari ini sudah Bu Guru kirim di Google Classroom. Ya, siap-siap semuanya ya. Ada 3 kelompok. Ya, silakan bergabung. Ya, silakan dimulai. Yang membacakan pertanyaan siapa? Aku, Bu. Ya, silakan Adita. Iya. Ini kupu-kupu alat geraknya apa? Sayap. 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 Bergerak dengan cara Terbang. semut alat geraknya. Burung alat geraknya sayap. Semut alat geraknya. Semut. Kaki. Bergerak dengan Berjalan. katak alat geraknya. Kaki. Sudah? Lagi dikirim, Bu. Oke, ya. Nomor 1, untuk gerak capung, apa alat gerak pada capung? Capung. Alat gerak pada capung adalah sayap. Sayap. Bergerak dengan cara apakah capung? Sayap dengan kaki. Jangan berterbang. Terbang. Untuk hewan kecoa, apa alat gerak pada kecoa? Apa? Untuk hewan kecoa, apa alat gerak pada kecoa? Kaki. Kaki dan sayap. Bergerak dengan cara apa? Bergerak dengan kaki. Berjalan. Oke. Nomor 3, untuk hewan ikan, apa alat gerak pada ikan? Sirip dan ekor. Ya, Sirip betul. dan ekor. Ya, Sirip dan ekor. Bergerak dengan Ya. cara apakah ikan? Berenang. Berenang. Sirip untuk berenang. sudah selesai belum? Sudah, Bu. Oh, Azita, kelompok Azita sudah selesai. Ya, berarti kita nanti gabung lagi di layar utama ya. Bergerak dengan cara Melompat. Lompat. Terbang. Ya, bagus. Terus. Melompat terbang. Alat geraknya apa? Alat geraknya? Geraknya kaki. Ya, berudu alat geraknya.
individu bergerak dengan Ekor. Ya, bagus. Ya, oke. Semuanya sudah bergabung lagi di sini ya. Nah, tadi anak-anak sudah melaksanakan diskusi. Bagaimana berdiskusi dengan teman-temannya? Asik? Baik. Iya, asik ya, senang ya. Nah, ya siapa yang ditunjuk dari kelompoknya untuk presentasi hari ini? Coba dari kelompok pintar. Saya, Bu. Keila, ya silahkan Keila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Kila. Saya perwakilan dari kelompok pintar. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok. Kami sudah berdiskusi mengenai alat gerak dan cara bergerak pada beberapa hewan. Hasil diskusi kelompok pintar adalah: 1. Alat gerak pada capung adalah sayap dan bergerak dengan cara terbang menggunakan kedua sayapnya. 2. Alat gerak pada kecoa adalah kaki dan sayap, bergerak dengan cara berjalan dan juga terbang. 3. Alat gerak pada ikan adalah sirip dan ekor, bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip dan ekornya. Dari hasil diskusi di atas dapat diketahui bahwa alat gerak dan cara bergerak pada hewan berbeda-beda dan tidak sama. Sekian dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat untuk kelompok pintar. Memang pintar. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Keila. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok pintar. Kelompok yang ingin presentasi selanjutnya adalah kelompok Bu. cerdas. Ya, silakan kelompok cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dr. Pamaresi. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok cerdas, organ gerak hewan serta cara geraknya. Nama hewan kupu-kupu, alat geraknya sayap, bergerak dengan cara terbang. Nama hewan semut, alat geraknya kaki, bergerak dengan cara berjalan dan merayap. Nama hewan katak, alat geraknya kaki, bergerak dengan cara berenang dan melompat di air. Nama hewan komodo, alat geraknya kaki, bergerak dengan cara berjalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok cerdas. Memang cerdas. Terima kasih. Terima kasih. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok cerdas. Selanjutnya, kelompok terakhir adalah kelompok kreatif. Yang dipresentasikan oleh siapa? Saya Bu Rizky Wulan Ramadhani. Oh iya, Rizky Wulan. Silahkan Wulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wulan Ramadhani. Saya perwakilan dari kelompok kreatif. Saya akan mempresentasikan tentang organ gerak hewan. Hewan yang pertama adalah belalang. Alat gerak dari belalang adalah sayap, bergerak dengan cara terbang. Hewan yang kedua adalah berudu. Alat gerak dari berudu adalah ekor, bergerak dengan cara berenang. Hewan yang ketiga adalah ular. Alat gerak ular adalah otot, bergerak dengan cara melata. Hewan yang ketiga adalah buaya. Alat gerak buaya adalah kaki, bergerak dengan cara berjalan. Terima kasih, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Hebat untuk kelompok kreatif. Kelompok kreatif memang cerdas. Iya,
Itulah tadi hasil diskusi bersama teman-temannya. Tadi berdasarkan video dan berdasarkan hasil diskusi yang anak-anak lakukan, dapat dilihat bahwa hewan ada yang bergerak menggunakan kaki, ada yang menggunakan sayap, ada yang menggunakan ekor. Iya, tadi seperti berudu ya. Nah, jadi di sini ada nih gambar hewan-hewan yang bergerak dengan kaki. Ada zebra, ada jerapah, ada onta. Nah, ini berarti bergerak dengan menggunakan kakinya. Tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Tidak, Bu. Tidak ada. Coba anak-anak selanjutnya mengerjakan LKPD 3. Sudah selesai semua? Aku udah, Bu. Sudah. Iya. Jika sudah selesai semua, Bu Guru cek dulu. Jangan lupa untuk screenshot-nya dikirim ke GCR. Jika sudah selesai mengerjakan LKPD-nya, sekarang tugas anak-anak berikutnya yaitu membuat organ gerak sederhana pada hewan. Alat-alatnya sudah disiapkan? Tentunya sudah ya, karena sudah diinfokan dari kemarin. Berikut adalah video cara pengerjaan untuk mempermudah anak-anak mengerjakan model sederhana. Yuk, mari kita melihat video berikut ini. Nah, itulah tadi video tentang model sederhana dari Bu Guru. Bu Guru tunggu ya organ gerak sederhana dari anak-anak semua. Nanti model sederhananya dikerjakan dan jika sudah selesai jangan lupa untuk di foto dan dikirim ke GCR. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Tidak ada. Bagaimana perasaannya setelah belajar hari ini? Senang. Bagian mana yang membuat kamu senang? Yang game. Yang game. Bermain game. Nah, terus diskusi tadi menyenangkan tidak bersama temannya? Menyenangkan, Harus kompak ya dalam berdiskusinya ya. Nah, apa informasi yang kamu dapat setelah belajar hari ini? Siapa? Angkat tangan yang ingin menjawab. Azita, Ya, silakan Azita. informasi yang saya dapat setelah belajar hari ini adalah saya menjadi paham mengenai cara menentukan ide pokok dalam teks bacaan. Dan saya menjadi tahu nama organ gerak pada hewan serta cara hewan bergerak. Hebat untuk Azita. Terima kasih, Bu. Ya, jadi hari ini informasi yang diperoleh yaitu sudah menjadi tahu tentang ide pokok dan organ gerak pada hewan. Iya. Nah, siapa yang berani untuk menyimpulkan pembelajaran kita? Saya, Bu. Angkat tangan. Saya, Siapa? Bu. Keila. Ya, silakan Keila untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyimpulkan mengenai kegiatan pembelajaran hari ini, yaitu ide pokok adalah gagasan utama dalam sebuah teks. Ide pokok merupakan kalimat yang menjadi dasar dalam pengembangan paragraf. Ide pokok terletak dalam kalimat utama. Kalimat utama biasanya ada di awal atau di akhir paragraf. Alat gerak hewan dibagi menjadi dua,
yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif yaitu otot dan alat gerak pasif yaitu tulang. Demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerdas Keila. Iya, tadi Terima Keila kasih, sudah Bu. menjelaskan pelajaran kita bahwa ide pokok adalah kalimat yang menjadi dasar dalam pengembangan paragraf. Terus Terima kasih, organ Bu. gerak pada hewan dibagi menjadi dua ya Keila ya? Iya, Bu. Ada organ gerak aktif dan organ gerak pasif. Yang aktif yaitu otot dan pasif yaitu tulang. Nah, organ gerak pada hewan dan manusia harus bekerja sama agar dapat bergerak. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada, Bu. Ada, Bu. Jika tidak ada, nanti semua LKPD yang sudah anak-anak kerjakan, hasil diskusi yang sudah dikerjakan, jangan lupa untuk dikirim dan diupload ke GCR ya. Ya, Bu. Ya. Iya, Bu. Terus nanti di rumah bersama orang tua kamu silahkan dilihat hewan-hewan yang ada di lingkungan rumah. Nanti kamu data dan kamu tuliskan apa organ geraknya dan bagaimana cara hewan itu bergerak. Nah, itu untuk PR-nya di rumah nanti. Nah, anak-anak, jika tidak ada pertanyaan lagi, pelajaran kita rasa cukup sampai di sini. Bu Guru selalu mengingatkan anak-anak, walaupun belajar dari rumah, anak-anak harus tetap bersemangat. Ayo kita tepuk semangat lagi yuk. Tepuk semangat. Aye. Ya. Oke, iya. Semoga bersemangat kembali ya untuk belajar walaupun belajar dari rumah. Bu Guru rasa cukup pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan hari ini bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mimpin doa? Saya, Bu. Ya, silakan Agastian. Mari kawan-kawan, sebelum mengakhiri pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa agar pelajaran tadi bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kasih. Iya, terima kasih Agastian. Sama, Bu. Ya, anak-anak, dengan berdoa tadi, maka berakhirlah kegiatan kita untuk pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi esok hari. Terima kasih anak-anak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.